Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat setia saluran kisah para sahabat. Pada episode kali ini, kita akan menjelajahi kisah hidup dan kepemimpinan Utsman bin Affan, salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan khalifah ketiga umat Islam. Langsung saja. Utsman bin Affan lahir di kota Mekah sekitar tahun 576 Masehi dari keluarga Bani Umayyah, salah satu suku terkemuka di Quraisy. Ayahnya Affan adalah seorang pedagang yang sukses dan terpandang di Mekah. Sebelum memeluk Islam, Utsman terkenal sebagai pedagang yang sangat ulung, berhasil membangun bisnisnya sendiri dan menjadi salah satu pedagang terkaya di kota Mekah. Namun, kehidupannya berubah pada usia sekitar 35 tahun, ketika dia mendengar ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Masuknya Utsman ke dalam agama Islam menambah kekuatan perjuangan Nabi Muhammad. Setelah memeluk Islam, Utsman menikahi Ruqayyah, putri sulung Nabi Muhammad. Namun, Ruqayyah meninggal dunia pada tahun 624 Masehi, dan Utsman kemudian menikahi putri kedua Nabi, yakni Ummu Kulthum. Utsman bin Affan berperan aktif dalam Perang Badar, Perang Uhud, serta menunjukkan kesetiaan dan keberanian yang luar biasa. Setelah kematian khilafah kedua, Umar bin Khattab, Utsman terpilih menjadi khilafah ketiga umat Islam pada tahun 644 Masehi. Pengangkatannya disambut dengan pujian dan harapan besar bagi umat Islam. Masa kekhalifahan umat Utsman ditandai dengan ekspansi wilayah kekhalifahan Islam, pembangunan infrastruktur, dan reformasi administrasi. Namun, kepemimpinannya juga diwarnai dengan pemberontakan yang menentang kebijakannya. Salah satu kontribusi terbesar Utsman bin Affan adalah dalam penyusunan mushaf standar Al-Quran. Beliau memerintahkan untuk menyatukan tulisan-tulisan Al-Quran yang tersebar menjadi mushaf tunggal, sehingga menghasilkan Al-Quran yang kita kenal sekarang ini. Pada tahun 656 Masehi, Utsman bin Affan dibunuh oleh sekelompok pemberontak yang tidak puas dengan kepemimpinannya. Wafatnya beliau menimbulkan keguncangan di umat Islam dan menandai akhir dari Khulafaur Rasyidin. Meskipun wafatnya diwarnai dengan kontroversi, warisan Utsman bin Affan tetap hidup dalam prinsip-prinsip keadilan, kesetiaan, dan keberanian. Kisah hidupnya menjadi inspirasi bagi generasi umat Islam selanjutnya untuk memperjuangkan kebenaran dan kedamaian. Setelah wafatnya Utsman bin Affan, umat Islam berduka atas kehilangan seorang pemimpin yang adil dan bijaksana. Namun kontroversi seputar kepemimpinannya masih mengemuka, terutama terkait pengangkatan gubernur-gubernur yang dianggap tidak kompeten oleh sebagian kalangan. Pemberontakan pun meletus di berbagai wilayah kekhalifahan, menyebabkan kekacauan dan ketidakstabilan politik. Meskipun demikian, warisan Utsman bin Affan tidak lekang oleh kontroversi. Kontribusinya dalam penyusunan mushaf Al-Quran tetap diakui sebagai salah satu prestasi terbesar dalam sejarah Islam sampai saat ini. Penyatuan Al-Quran dalam bentuk mushaf tunggal mengukuhkan kesatuan umat Islam dan mencegah terjadinya perbedaan teks di berbagai wilayah. Selain itu, kebijaksanaan dan integritas Utsman bin Affan tetap menjadi sumber inspirasi bagi umat Islam. Meskipun menghadapi berbagai tekanan dan tantangan yang besar, ia tetap teguh dalam prinsip-prinsip keadilan, kesetiaan, dan keberanian. Kisah hidupnya menunjukkan betapa pentingnya menjalani kehidupan dengan penuh integritas dan dedikasi pada kebenaran. Utsman bin Affan adalah contoh nyata dari seorang pemimpin yang berjuang untuk kebaikan umatnya. Meskipun terkadang harus menghadapi rintangan yang besar, walaupun hidupnya diakhiri dengan yang sangat tragis, warisan dan pengaruhnya terus berlanjut, mengilhami jutaan umat Islam di seluruh dunia dan mengikuti jejaknya dalam mencari keadilan dan kedamaian. Kisah hidup Utsman bin Affan mengajarkan kita bahwa kehidupan ini adalah perjuangan, kebenaran, dan selalu layak untuk diperjuangkan. Semoga kita semua dapat mengambil inspirasi dari perjalanan hidupnya dan menjadikan teladan dalam menjalani kehidupan. Oke, terima kasih telah mendengarkan kisah dari Utsman bin Affan secara singkat.
Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendukung saluran kisah para sahabat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.